saja. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita, fokus saja kepada Tuhan. Rindukan Tuhan lebih lagi. Mari membawa hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan, Engkau saja Tuhan yang dimuliakan Tuhan, diagungkan di tempat ini. Biar setiap kami Tuhan boleh memuji dan mengucap syukur karena anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Cinta kau dari segala
beberapa untuk hal parkir bisa ikut ke Alin ke atas ya. Ya, puji Tuhan. Dan kita bersyukur ya pagi hari ini kita bisa berkumpul. Saya juga mau menyapa yang menyaksikan secara live. Mungkin di rumah ada yang tidak bisa hadir di ibadah atau karena sakit. Saya percaya Tuhan akan menjamah dan memberikan kesembuhan ya. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, saudara. Tadi puji-pujian juga mengatakan bahwa Dia adalah Yesus yang ajaib, dikatakan sanggup melakukan apapun juga, sanggup melakukan mujizat ya. Bagi yang kita hanya percaya kepada Tuhan dan terus melakukan kehendaknya saja. Saudara, pagi hari ini saya mau berbicara tentang kasih. Beberapa hari yang lalu kita tanggal 14 Februari sebetulnya itu katanya hari Valentine, tapi karena bersamaan dengan pemilu, Valentine-nya agak tenggelam ya, walaupun saya lihat masih saling berbagi juga. Pagi ini saya dapat coklat juga ya, puji Tuhan ya. Itu adalah tanda sebagai hari kasih sayang ya, dan biarlah kasih sayang ini tidak hanya di tanggal 14 Februari aja ya, tetapi tiap hari kita boleh saling terus mengasihi, saudara. Kasih yang sempurna adalah milik Tuhan, karena Allah sendiri itu adalah kasih. Dia mengasihi seluruh umat manusia, dan bukti dari kasihnya adalah dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Itu tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan dikatakan siapa yang percaya dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, mungkin saudara tahu tentang lagu ini ya. Saya coba nyanyiin, maaf kalau jelek ya. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Nah, saudara, kutipan dari lagu ini pernah hits di zamannya. Bahkan mungkin sekarang masih sering dinyanyikan. Anak-anak muda sekarang ada yang tahu nggak lagu ini? Pada tahu ya, gitu ya. Jadi agak hits juga nih lagu ini. Dan lagu ini dipakai untuk menyatakan rasa sayang kepada seseorang yang kita kasih atau sayangi. Bahkan ada yang memakai lirik lagu ini sebagai ungkapan rasa cinta pada Tuhan, karena liriknya kan tadi ya, kau begitu sempurna ya. Di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna sebetulnya. Kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Nah, ungkapan cinta yang sempurna dalam lagu tadi ya, ditulis lewat lagu ya, dipersembahkan untuk seorang yang dikasih, tetapi terkadang tidak seindah kenyataannya, saudara. Banyak orang yang tidak mendapatkan cinta yang sempurna. Banyak keluarga yang kehilangan cinta dan kasih. Banyak orang yang kecewa karena cinta. Tetapi kabar baiknya adalah kita bisa mendapatkan kasih sempurna tersebut. Tema pagi ini adalah kasih sempurna atau perfect love ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 kita akan baca bersama-sama ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 5. Dikatakan demikian. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kunci kita mengalami kasih Tuhan yang sempurna adalah, tadi sudah jelas apa saudara? Menuruti firman-Nya. Oleh sebab itu dipastikan ketika kita mendengar, membaca dan memperkatakan firman sesering mungkin ya, nggak pernah bosan gitu ya, kita akan dituntun untuk terus menuruti firman-Nya. Ketika kita tidak melatih pendengaran kita, mulut kita untuk memperkatakan firman, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, pasti udah dipastikan tidak bisa menuruti firman. Gimana tahu gitu ya? Kuncinya ya seperti itu, sesering mungkin kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memperkatakan bahkan ya. Sehingga ketika kita menuruti firman dikatakan sungguh sudah sempurna kasih Allah. Itu tertulis dalam firman Tuhan, walaupun dikatakan ya manusia nggak ada yang sempurna. Memang tidak. Sekali lagi kesempurnaan itu adalah milik Allah. Tetapi kita bisa mendapatkan kasih yang sempurna itu ketika kita menuruti firman-Nya. Firman-Nya yang mana? Firman-Nya banyak. Betul ya saudara ya. Dan mungkin tidak bisa kita turuti semuanya.
Tetapi kasih ini menjadi satu ukuran atau parameter, ya, bahwa ketika kita mengasihi maka semuanya akan berjalan dengan sempurna. Saudara percaya? Nanti kita akan baca lebih lanjut, ya. Ketika kita mau menuruti firman Tuhan, kita akan dituntun untuk terus kita mau bayar harga buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, dan semua dilakukan itu atas dasar kasih, ya. Kasih yang tulus dikatakan. Hati kita terus berpaut dengan Tuhan. Dikatakan ketika kasih itu ada di dalam hidup kita, berarti Tuhan ada di dalam kita. Kasih kita kepada Tuhan pasti akan terpancar lewat perbuatan kita sehari-hari. Ketika kita semakin taat sama Tuhan, sudah pasti ada perubahan di dalam perbuatan dan sifat kita. Itu nanti akan terkonek sendiri. Ya mungkin tidak secara langsung, tetapi tadi saat kita melatih terus pendengaran, ucapan kita, terus mata kita, pokoknya semua fokus sama Tuhan, pasti kasih itu akan terus bertumbuh, ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dipertegas lagi, ya. Kita mungkin secara mata jasmani kita tidak pernah membayangkan Allah itu seperti apa, ya. Kita diwujudkan dalam diri Tuhan Yesus yang hidup di zaman Tuhan Yesus bisa melihat, oh Tuhan tuh seperti apa gitu. Tapi kita bukan hidup di zaman Tuhan Yesus. Sekarang adalah zaman anugerah Roh Kudus. Kita hanya melihat wujud Tuhan Yesus tuh, oh kira-kira seperti itu di dalam gambar-gambar yang kita lihat gitu, ya. Tetapi tidak cukup seperti itu. Kita nggak bisa hanya melihat dengan gambar, ya. Mungkin saya contohkan begini, kita satu saat mungkin di momen kayak saya, ya. Sekarang anak-anak saya udah mulai dewasa gitu, udah dewasa dan akhirnya harus berpisah, ada yang kuliah keluar kota, mungkin juga ada anak kita yang harus menikah, terus punya keluarga sendiri. Itu kan berjauhan yang asalnya bersama-sama gitu, ya. Nah kalau zaman dulu mungkin kalau kita kangen sama anak kita atau ya orang yang berpisah sama kita karena tempat yang berbeda, kita hanya bisa melihat fotonya gitu, ya. Tetapi kita kan, kita sayang gitu pasti sama anggota keluarga kita. Tetapi itu nggak terkoneksi lain kalau kita berhubungan langsung, ya. Kalau saya bertemu mata tiap hari gitu, kita saling berbagi cerita, itu pasti akan terbangun. Sama seperti sepasang suami istri, ada connect, ya. Itu pasti akan terbangun kasihnya, ya. Jadi tadi gambaran mungkin kita nggak melihat wujud Allah itu seperti apa, tetapi itu dapat direalisasikan ketika kita saling mengasihi, katakan. Kita saling mengasihi satu sama lain, maka Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Tidak, kasih yang sempurna itu kasih yang tulus dan tidak ada kepura-puraan atau modus-modus tertentu, ya. Dan dikatakan dalam firman-Nya juga, firman yang lain dikatakan bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan love cancel the sin. Jadi artinya kasih itu akan membatalkan seseorang untuk berbuat dosa. Karena apa? Ada dasar kasih. Kasih kita kepada Tuhan akan membatalkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau berbuat dosa, aku tuh disayang sama Tuhan, aku tuh sayang sama Tuhan, aku gak mau melakukan sesuatu hal yang membuat hati Tuhan sedih. Itu ya, love cancel the sin. Walau kita mungkin masih bisa berbuat dosa karena hidup di dalam daging, ya, tapi kita tidak mau lagi berbuat dosa. Setidaknya kita punya tekad, aku gak mau melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih. Caranya gimana? Kita tidak membuat pasangan kita bersedih, kita tidak membuat anak kita bersedih. Itu gampang diomongin, tetapi sulit untuk dilakukan. Tapi saudara, prakteknya adalah kembali kepada firman Tuhan, ya. Yang jelas, seseorang yang mengasihi dalam hal ini pasangannya tidak akan membuat pasangannya kecewa atau sedih, gitu, ya. Yang harus jadi catatan buat anak Tuhan adalah seperti ini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.
Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan yang seperti apa? Gitu ya. Kok kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan? Takut akan apa? Saya akan coba jelaskan. Ketakutan dapat mencekam kita ketika terancam suatu bahaya atau hukuman. Betul ya saudara, ketika saudara dihadapkan terhadap bahaya atau masalah, saudara bisa takut gitu ya. Nah, dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang bisa membuat kita takut. Tapi saudara, ini yang perlu menjadi catatan. Kadang atau seringnya ketakutan itu muncul karena ketika kita melakukan pelanggaran. Ketika ketakutan itu muncul karena kita berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang gak baik gitu ya, kita harus bertobat. Sebab kalau tidak, iblis akan selalu berusaha mendakwa kita. Itu yang menyebabkan kasih gak sempurna. Ada ketakutan-ketakutan. Aduh, aku takut dihukum sama Tuhan, aku udah melakukan hal yang salah. Itu diintimidasi sama iblis, kamu mah gak layak ya. Sehingga akhirnya kita terpuruk, aku mau manusia berdosa. Padahal dikatakan karena kasih Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Dia gak mengingat pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika kita bertobat, Tuhan putuskan. Bukan berarti gini ya, oh gak ingat dosa kamu yang dulu kamu lakukan, enggak. Tapi udah gak mau diingat sama Tuhan, dibuang ke tubir laut dikatakan ya. Kasih Tuhan mempersatukan. Demikian juga kita saudara, kita sebagai manusia yang sudah ditebus dosanya, seringkali kita tidak mampu untuk mengasihi pasangan kita, mungkin orang lain, karena keterbatasan ini, karena ada ketakutan, sehingga kita tidak sempurna di dalam kasih ya. Ketika kita sadar bahwa kita dikasihi Tuhan, sudah diampuni dosanya, kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Tanpa kasih semua sia-sia. Bisa saja kita kuat di dalam iman, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, punya karunia-karunia untuk bernubuat sekalipun, yang berdoa untuk orang sakit bisa sembuh, punya kepintaran yang luar biasa di atas rata-rata, tetapi tanpa kasih semua tidak berguna. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 13. Kita akan baca ya. Ini juga merupakan ayat-ayat tentang kasih yang terkenal. Tapi seringkali kita melewati bagian demi bagiannya. Dan kita tahu, mungkin hafal kasih itu apa ya. Kadang kalau misalnya pas hari Valentine, dulu saya masih ingat ya Valentine, suka bikinnya selipan Alkitab, dikasih itu, kasih itu sabar, kasih itu murah, dibagi-bagiin. Tetapi sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan demikian, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini firman Tuhan yang mengatakan ya. Jadi katakan tadi, punya iman yang sempurna loh, tapi tanpa kasih semuanya gak berguna. Kemudian di ayat keempat dan selanjutnya dikatakan kasih itu sabar. Sudahkah kita memiliki kesabaran? Kasih itu murah hati. Sudahkah kita bermurah hati kepada sesama kita? Kasih itu tidak cemburu. Ini paling sulit juga ya. Kalau yang pacaran suka cemburuan kan? Dikatakan kasih nggak cemburu. Tapi yang berdasar ya. Ada yang tiba-tiba, aduh terima kasih ya, memang saya agak serak, maaf. Kasih untuk kasihnya. Ya. Kemudian ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi orang yang rendah hati itu pasti memiliki kasih ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang egois berarti nggak memiliki kasih atau kurang kasihnya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi tidak mendendam. Siapa di sini yang suka dendaman? Nggak ada ya. Karena orang yang dendaman berarti belum memiliki kasih. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Artinya saudara, kadang-kadang kita suka gini ya. Misalnya kita nggak senang sama seseorang gitu. Misal, tapi harusnya nggak ada ya. Nggak senang. Tapi kalau misalnya orang itu akhirnya misalnya jadi susah, kita suka cita, syukurin lo gitu. Nggak seperti itu saudara. Tetapi dikatakan kita harusnya bersuka cita karena kebenaran ya. Bukan karena kayak tadi misalnya ada yang
ketidakadilan atau apa, kita malah bersuka cita. Tidak. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kesabaran adalah juga kasih. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, nubuatan bisa berakhir, bahasa roh juga bisa akan berhenti. Ya. Tetapi kasih ini tidak berkesudahan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Suatu saat ketika di akhir kehidupan ini, kasih yang sempurna itu datang, yang tidak sempurna akan lenyap, saudara. Yang tinggal hanyalah kasih. Kita akan lanjut di ayat 11, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Kita dikenal sama Tuhan. Kita nggak sempurna, saudara. Mungkin tentang kasih ini kita belajar sama seperti seorang anak-anak, ya. Di dalam hidup berumah tangga atau berkeluarga, kita harus memelihara kasih. Karena keluarga adalah komunitas terkecil yang Tuhan bentuk di mana harus ada kasih. Ketika seorang suami dan istri, perempuan dan laki-laki dipersatukan, dikatakan dia menjadi satu tubuh, dikatakan. Bukan lagi dua, secara fisik dua, gitu. Tetapi harus menjadi satu tubuh. Yang tadinya mungkin punya pendapat yang berbeda, karakter juga mungkin berbeda, tetapi ketika menikah, mereka akan dipersatukan di dalam satu tubuh. Tidak ada lagi ini punyaku, ini punyamu, tetapi milik bersama. Bahkan ketika mereka menghasilkan anak-anak, ya, harus ada kasih. Sebagai orang tua harus mengajarkan tentang kasih. Seorang anak mungkin tidak memahami bagaimana kehidupan cintanya itu seperti apa waktu dia lahir, nggak tahu. Tetapi dia akan melihatnya dari kehidupan orang tuanya. Ya. Banyak anak yang sudah kehilangan kasih sejak kecil karena berbagai faktor, dan itu pasti mempengaruhi hidupnya. Ya, banyak faktor, saudara. Mungkin ada orang tua yang harus berpisah, atau ada yang salah satu meninggal, atau kehilangan kedua orang tuanya sehingga anak tidak mengalami kasih. Ya. Tetapi apapun itu, masa lalu yang sudah kita lewati. Tetapi saat ini ketika saudara sudah mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, ya, dan kita tahu bahwa kita ini dikasihi Tuhan, apa adanya kita, dia nggak memandang masa lalu kita. Mulailah kita hidup di dalam kasih. Seberapapun yang saat ini Tuhan percayakan di dalam keluarga saudara, mungkin keluarga kita nggak lengkap. Ada yang mamahnya harus single factor, atau ayahnya sendiri harus mengasuh anak-anaknya, atau bahkan anak kehilangan orang tua. Tetapi ketika saudara-saudara semua menemukan kasih Tuhan ini, ya, itu sudah sempurna, saudara. Jangan mengatakan, saya nggak sempurna, saya nggak punya papa, saya nggak sempurna, saya nggak punya mama, nggak punya orang tua. Ya, tidak, saudara. Tapi ketika saudara mengenal kasih Tuhan, itu kasih yang sempurna. Dan itu juga bisa diwujudkan melalui komunitas seperti ini, saudara seiman. Itulah fungsi saudara seiman. Ya, pagi tadi renungan akurat berkata, kita jangan sampai meninggalkan ibadah. Komunitas yang seperti ini, komunitas yang membangun. Kita bisa saja mengikuti ibadah secara live. Mungkin ada orang-orang yang tidak bisa datang karena keterbatasan fisik ataupun hal lain, sehingga harus menyaksikan ibadah secara live streaming. Tapi kalau saudara diberikan kesehatan, masih punya kaki untuk berjalan, saya salut sama Ibu Yance pagi hari ini bisa hadir. Puji Tuhan, tadi jalan kaki loh dari daerah Odeon, ya. Semangatnya untuk ibadah ada luar biasa. Komunitas seperti ini akan menjalin kasih, saudara. Walaupun kita mungkin berbeda karakter, ketika kita ada dalam komunitas, kita bisa aja berselisih, berbeda pendapat. Tetapi kasih Tuhanlah yang mempersatukan. Amin, saudara. Jadi memang ada yang sempurna, tetapi ketika kita mengenal kasih Tuhan, kita nggak lagi membeda-bedakan orang. Tidak ada lagi si kaya dan si miskin. Tidak ada lagi, oh kamu bodoh, saya pintar. Aku orang berkuasa, kamu kedudukannya rendah. Enggak, saudara. Tetapi kasih Tuhan
mempersatukan segalanya. Ya, amin ya. Saudara ya, tetap bertumbuh di dalam komunitas. Tadi yang utama adalah komunitas terkecil yang penting di dalam keluarga. Jalin kasih terus-menerus ya. Biarlah kita tidak hanya jadi kanak-kanak rohani saja, tetapi akan bertambah dewasa. Yang tadi merupakan gambaran yang sama-sama. Suatu saat kita akan bertemu muka dengan muka dengan kasih yang sempurna itu. Kita nggak tahu sekarang wujudnya Tuhan seperti apa, tetapi praktekkan mulai dari sekarang. Ya, sayangi pasangan kita ya dengan perhatian. Mungkin waktu saat kita pertama kali pacaran, kata-katanya manis ya. Kalau jalan lo digandeng gitu. Ya, kalau sekarang masih digandeng nggak? Yang pasangan suami istri atau ngibrit duluan yang satu ya? Itu harus dipupuk ya, seperti hal-hal kecil saudara, hal-hal sederhana dengan perhatian. Mungkin istri menyiapkan makan atau suami banyak hal lah gitu ya. Mungkin kita penuh keterbatasan, tetapi kasih Tuhan ini memampukan kita untuk mempraktekkan kasih ini kepada keluarga, kepada sesama. Perhatian kecil saja itu berharga, saudara ya. Nah, biarlah orang banyak bertemu Tuhan ketika mereka bertemu dengan saudara. Nanti ya, saudara ya. Jadi pancarkan kasih dalam kehidupan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga jika ada orang lain yang baru kita kenal atau kita baru temui, mereka akan melihat kok berbeda ya orang ini, karena ada Tuhan, bukan kitanya gitu. Bukan karena ini baik, enggak, tetapi karena Tuhan Yesus baik sudah menebus hidup saya. Begitu juga dengan hidup saudara ya. Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Luar biasa saudara. Jadi firman Tuhan ini tidak salah. Memang kita penuh dengan keterbatasan, tidak sempurna. Tetapi ketika fokus kita berubah, kita terus fokus sama Tuhan tadi ya, mentaati, menuruti firman-Nya. Dikatakan tadi di awal kita udah baca firman-Nya. Ketika kita menuruti firman-Nya, sungguh kasih Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, kita menjadi terus disempurnakan. Ya. Kemudian di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39, ayat ini juga sudah sering kita baca mungkin ya. Jawab Yesus kepadanya. Ini Yesus yang mengatakan ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, bukan hanya di mulut, tetapi hati kita, dikatakan jiwa kita, pikiran kita, semua, seluruh kehidupan kita serahkan untuk dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan, mengasihi Tuhan lewat perbuatan kita. Dan dikatakan ayat 39, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada yang nggak sayang sama diri sendiri? Sayang pastinya ya. Walaupun nggak bisa dilihat dari penampilan. Ada yang mungkin ada penampilannya selalu ginding gitu ya. Ginding itu apa sih? Rapi gitu ya. Dan modis gitu. Ada yang mungkin sederhana atau misalnya lusuh gitu. Bukan dilihat dari itu sih sebetulnya, tetapi orang yang mengasihi dirinya, dia tidak akan menyakiti dirinya sendiri dengan hal-hal dengan berbuat dosa, gitu ya. Itu yang utama. Jadi pasti dia akan terus menjaga kekudusan, menyucikan diri. Intinya kembali lagi untuk menuruti firman. Ya. Jadi ketika menerima teguran dari firman Tuhan, nggak mudah tersinggung. Karena teguran-teguran biasanya dalam komunitas seperti lingkungan gereja itu untuk membangun, bukan untuk menghakimi. Kita nggak boleh menghakimi ya saudara ya. Bedakan teguran. Teguran itu untuk membangun seseorang supaya dia berubah lebih baik, itu kan bagus sebetulnya. Kalau menghakimi biasanya menjatuhkan tanpa ada solusi. Lu mah apa gitu ya, pokoknya ngehina gitu ya. Tetapi perhatikan tegurannya. Jadi oleh sebab itu kalau teguran itu baik adanya, ya walaupun saat kita menerima teguran kita nggak menerima, kita mungkin sakit ya, aduh ini aku sebel nih gitu ya menerima teguran. Tetapi ambil sikap sama seperti Maria, ya dikatakan aku simpan dalam hati, supaya Tuhan sendiri yang akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Itu tandanya kita terus membangun kasih ya di dalam hidup kita sendiri. Ketika kita sudah bisa mengasihi diri sendiri, oh iya aku harus menjaga nih hidup aku nih gitu ya dari hal-hal yang mencemarkan tubuh gitu. Dikatakan kita pasti bisa mengasihi sesama kita ya.
bahkan mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita gitu. Ya. Tahukah saudara bahwa kasih ini juga bisa mendatangkan berkat Allah yang luar biasa? Ketika keluarga harmonis, menjaga kasih, kerukunan, berkat Tuhan itu pasti akan dicurahkan. Amin. Di dalam Mazmur 133 dikatakan, ketika kita hidup rukun, dikatakan itu seperti embun yang turun dari Hermon, ya. Dikatakan itu mengalir dari atas, mengalir berkat itu dari Tuhan, saudara. Peliharalah kasih, ya. Mungkin jika saat ini berkat tersendat, padahal saudara sudah bekerja sangat keras, mungkin permasalahannya karena kasih ini. Jadi kita bisa introspeksi diri pagi hari ini. Kita kembali lagi dikatakan, nggak ada kata terlambat. Segera bertobat, ya, nyatakan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku mau terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Terus pacu diri kita, motivasi diri kita untuk menuruti firman-Nya. Yaitu tadi dengan cara mendengar firman sesering mungkin, membaca firman tiap hari, dan juga memperkatakan firman, dibiasain. Kalau mulut kita mengucapkan sesuatu yang buruk, mungkin masih belum keren, dalam nama Yesus. Saya pernah bilang ya, tabok pipinya, ya. Biar ngerasain kalau misalnya, oh itu teh sakit gitu, apalagi nanti kalau dihukum harus masuk surga gitu, menerima hukuman. Tuhan tuh sebetulnya nggak ngehukum. Kalau misalnya nanti akhirnya ada seseorang yang harus binasa, itu karena memang dunia ini sudah ada di bawah hukuman, ya, karena berbuat dosa. Tetapi orang yang mengenal kasih karunia, hidup di dalam kasih Tuhan, dia pasti bisa berubah. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kasih sempurna ini, perfect love ini bisa terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Yang kita sama-sama. Saya nggak sempurna, saya punya keterbatasan, saya bisa mengecewakan saudara. Tetapi sekali lagi, ketika kita fokusnya ke Tuhan aja, kita bisa saling menghargai, saling mengerti. Oh iya, seperti ini, gitu ya. Jadi kasih terus dipupuk. Tadi kasihnya seperti apa? Nanti saudara baca berulang-ulang di dalam 1 Korintus 13 tadi. Yang kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Mulai praktekkan, ya. Kalau misalnya nggak terbiasa sabar, sulit saudara. Ya, saya juga masih suka nggak ada sabarnya, tapi dulu lebih luar biasa nggak sabarnya, saudara ya. Tetapi Tuhan tuntun dikasih permasalahan-permasalahan yang membuat saya dulu pernah bilang gini, Tuhan kasih saya kesabaran. Ini contoh ya terakhir. Tuhan kasih saya kesabaran, kok dikasih masalah ya? Kok dikasih hal yang membuat saya pengen marah, nggak sabar gitu. Tetapi ternyata itu justru tantangannya harus saya lewati. Sehingga berbagai hal membuat saya bisa lebih mengendalikan diri gitu ya. Oh, akhirnya saya cuma bilang ini, ya saya mau belajar sabar. Nggak minta lagi kesabaran, karena kan dikasih. Tiap kali bilang, Tuhan kasih saya kesabaran, dikasihnya masalah, saudara ya. Tetapi proses-proses kehidupan belasan tahun, puluhan tahun itu terus membentuk saya untuk bisa terus makin sabar. Walaupun belum sempurna, saudara. Tapi itu ya, itu yang harus terus dibangun. Itu baru sabar. Yang lainnya tadi murah hati, tidak sombong, itu biarlah saudara sendiri yang nanti berhubungan langsung sama Tuhan ya. Kasih aku sungguh kagumi, ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi orang aku, tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku sungguh
atau bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan. Lalu pada pagi hari ini kami boleh merasakan rohani di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan, kasih yang sempurna akan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kepada kami proses yang luar biasa dalam kehidupan kami, agar kami memiliki kasih yang sempurna itu Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami sehari-hari, mereka boleh mengenal Yesus, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus, terutama keluarga kami Bapa, supaya mereka semua boleh mengenal Tuhan, mereka semua boleh diselamatkan seperti Tuhan sudah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau sudah beracara pada hari ini, Kau sudah menjamah setiap kami yang hadir. Kami percaya Bapa, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan, yang dalam masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin.